pagi. Selamat datang di Sekolah Dasar Negeri 2 Sambadhanung, Senin 7 Desember tahun 2020. Saya Monika STH, NIM 152-001-04-235, Rombel 8, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 IAKN Ambon tahun 2020. Saat ini saya akan mengajar di ruang kelas 4 dengan materi Mengapa Bergantung Kepada Allah. Metode pembelajaran Discovery Learning memanfaatkan penelitian bahwa dengan menggunakan video pembelajaran mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dia berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Apa kabar hari ini? Baik. Walaupun kita di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak sekalian, semoga kita selalu sehat ya hari ini. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya ada salah satu teman kita yang berdoa. Silakan, Ipa. Silakan maju sini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami memulai pelajaran ini, berkatilah pelajaran ini dari awal sampai akhirnya nanti. Amin. Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya, Sipa, silakan membawa kita di dalam sebuah lagu. Teman-teman berdiri semua ya, teman-temannya Sipa berdiri semua, anak-anak sekalian. Sukacita. Inilah walaupun
Arbit. Arbit. Ya. Dimas izin ya. Ya. Kemudian Arbit juga. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa ya? Mana sumber kekuatanku? Ya, apa lagi? Mika meninggalkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba. Ya. Mika menunggu Allah karena Allah mendengar dan menyelamatkannya ketika ia terpengaruh. Allah membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Musuh-musuh akan dihukum. Mereka yang bertobat akan diampuni. Ya, jadi pelajaran minggu yang lalu adalah tentang Allah sumber kekuatanku, yaitu mengenai cerita Mika yang membawa umat Israel kepada Allah. Jadi umat Israel bertobat dan diampuni dosa-dosanya. Demikian ya anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan melakukan pretest. Silakan salah satu untuk mengambil soalnya di depan. Dibagikan ke temannya satu persatu. Silakan dikerjakan pretestnya. Kerjakan sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Jadi belum lagi. Belum. Kerjalah. Iya. Anak-anak sekalian, baiklah kita akan memasuki pelajaran hari ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 4 sekolah dasar. Kita semester yang pertama, semester ganjil, dengan tema Mengapa Bergantung kepada Allah, yaitu terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-12 dan kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Melalui pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengetahui, memahami, mengimani bahwa hidup manusia tidak lepas dari pertolongan Tuhan dan dengan yakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setiap hari, serta mampu menuliskan pernyataan Tuhan dalam peristiwa hidupnya. Demikian ya anak-anak. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang bergantung kepada Allah. Dan sangat kaya raya. Dia ini berasal dari tanah Uz. Ayub ini sangat kaya raya. Tetapi yang lebih hebatnya lagi, dia itu hidup sangat saleh. Walaupun kaya raya, Ayub ini tidak sombong. Dia senantiasa mau menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, Ayub ini itu memiliki 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Wah, Ayub senantiasa berdoa untuk keluarganya. Walaupun Ayub ini sangat kaya raya, anak-anak, Ayub ini senantiasa tidak sombong loh. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa Ayub senantiasa menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dia sangat terkemuka di negeri itu. Dia sangat terkenal. Coba bayangkan anak-anak, kekayaannya begitu luar biasa. Kambing dombanya ada berapa coba bayangkan? 7.000 ekor kambing domba. Untanya 3.000.
lembunya 500 pasang. Coba 500 pasang itu berapa? Berarti 1000, karena 500 pasang jantan dan juga betina, makanya 1000. Keledai betinanya 500 ekor. Wah, luar biasa ya. Dan tidak hanya itu, Ayub ini memiliki beratus-ratus pembantu, baik laki-laki dan juga perempuan. Dia sungguh kaya raya. Meskipun begitu, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, Ayub sama sekali tidak sombong. Dia sangat baik, dia sangat murah hati, suka menolong orang-orang miskin yang datang kepadanya. Dan Ayub ini begitu bahagia. Mengapa anak-anak? Karena ia mengasihi Allah. Ayub tahu dan Ayub sadar bahwa semua kekayaannya datang dari Allah. Ia tahu bahwa ia akan aman jika hidupnya bergantung kepada Allah. Dan Allah senantiasa menjaga Ayub. Sebab itu Ayub sangat berterima kasih. Tahu anak-anak yang Ayub lakukan? Hampir setiap hari Ayub ini mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, luar biasa ya. Ayub senantiasa juga menjauhi perbuatan yang jahat. Bahkan Ayub senantiasa rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah jika anak-anaknya melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Jadi Ayub ini senantiasa berdoa buat keluarganya. Luar biasa ya. Nah anak-anak, suatu ketika iblis mengatakan nih kepada Allah bahwa Ayub mengasihi Allah karena ia kaya raya, karena Allah senantiasa memberi kekayaan dan hidup Ayub selalu dimudahkan. Allah yakin akan kesetiaan Ayub kepadanya. Oleh karena itu, ketika iblis meminta bahwa dia akan mencobai Ayub, Allah mengizinkannya. Allah mengizinkan iblis mengambil semua berkat yang telah diterima Ayub untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub itu benar-benar mengasihi Allah. Nah, karena sudah diizinkan, apa yang dilakukan iblis? Iblis mulai menyusun siasat. Allah memang mengizinkan iblis melakukan sesuatu kepada Ayub, kecuali membunuhnya. Apapun boleh dilakukan, yang tidak boleh adalah membunuh Ayub. Makanya ia pergi untuk melaksanakan rencananya itu. Apa yang dilakukan iblis? Anak-anak, tahu nggak? Dalam satu hari saja, semua kekayaan Ayub hilang. Kekayaan Ayub dirampas. Bahkan para pembantu serta anak-anaknya juga mati dibunuh. Nah, ini ada laporan dari pembantunya melaporkan, "Tuanku, tadi seluruh kekayaan tuanku, kambing, domba, unta itu semua dirampas oleh perampok. Hanya aku saja yang selamat." Wah, ini laporan. Belum selesai pembantu tadi laporan, muncul lagi pembantu yang lain melaporkan hal yang lain pula. Bahkan kemudian muncul pembantu melaporkan anak-anak Ayub itu meninggal. Aduh, kasihan ya. Kasihan sekali. Ayub begitu sedih. Ia menangis dan sangat sedih. Apa yang Ayub lakukan? Ayub lalu menyobek pakaiannya. Dia berganti pakaian dengan pakaian kabung untuk menunjukkan bahwa hatinya sangat berduka dan sedih. Bahkan Ayub ini duduk di atas abu anak-anak untuk menunjukkan bahwa dia begitu sedihnya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Allah. Makanya iblis sekali lagi menghadap Allah dan kemudian dia berkata, Ayub pasti akan mengutuki Allah jika kesehatannya diambil. Oleh karena itu, Allah juga mengizinkan iblis menyakiti Ayub. Apa yang terjadi kemudian anak-anak? Ayub mengalami sakit borok. Anak-anak tahu apa itu borok? Tuh, coba perhatikan gambar itu. Di seluruh tubuh Ayub muncul benjolan-benjolan seperti itu, dan itu berair dan baunya luar biasa. Wah, itulah borok. Semuanya penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub semuanya tubuhnya dipenuhi oleh borok yang menjijikkan. Borok Ayub ini di samping menjijikkan juga gatal.
Makanya Ayub sungguh tidak tahan dengan gatalnya. Maka apa yang dilakukan Ayub? Ayub tidak lagi bisa menggaruk-garuk dengan tangannya karena luka itu begitu luar biasa. Makanya apa yang dilakukan Ayub? Ayub mengambil pecahan kaca, anak-anak, pecahan beling. Mungkin bisa saja ya bekas gelas atau piring pada waktu itu. Jadi Ayub mengambil, kemudian dengan beling, dengan kaca itu dia menggaruk-garuk boroknya. Anak-anak bisa membayangkan betapa luar biasanya masalah yang dihadapi oleh Ayub ini. Betapa luar biasanya kehidupan Ayub, bahwa dia sakit, harta kekayaannya lenyap. Wah, jika anak-anak adalah Ayub, apa yang anak-anak lakukan? Mungkin anak-anak akan menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Oh Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini? Oh Tuhan, mengapa ini dan mengapa itu? Wah, mungkin marah kepada Tuhan ya. Tapi anak-anak, Ayub tidak marah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah dan kesetiaannya walaupun ia sakit. Dan Ayub ini juga mempunyai istri. Istrinya itu berkata seperti ini, "Sudahlah, kutuklah Tuhan dan matilah." Wah, Ayub disuruh melawan Allah, anak-anak. Istri Ayub ini menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan, untuk mengutuk Allah. Wah, menyedihkan ya. Tidak hanya sampai seperti itu. Ayub ini punya 3 orang sahabat. Sahabat-sahabat Ayub ini berkata bahwa Ayub telah berdosa. Oleh karena itu Ayub dihukum. Semua kekayaannya hilang. Kemudian anak-anaknya mati semua. Istrinya menyuruh Ayub mengutuk. Itu semua adalah hukuman yang diberikan Allah kepada Ayub. Begitu kata sahabat-sahabat Ayub. Tapi anak-anak, Ayub walaupun seperti itu, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong Ayub, yang senantiasa menyertai Ayub. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Ayub tetap sakit, anak-anak. Penyakitnya tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Wah, sedih sekali ya Ayub ini. Lama-kelamaan hati Ayub sangat remuk dan sedih. Ia heran mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi. Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa. Akhirnya Ayub jadi penasaran. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Kemudian dia berdiri membela dirinya di hadapan Allah dan berkata, "Berapa besar kesalahanku dan dosaku ya Allah," kata Ayub. "Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu." Ayub terus bergumul dengan penderitaannya. Ayub sudah mulai merasa bahwa memang jangan-jangan aku ini berdosa. Wah, makanya dia bertanya kepada Allah seperti itu. "Berapa besar kesalahanku? Apakah aku ini berdosa? Tolong tunjukkan kepadaku dosaku," kata Ayub. Namun akhirnya Ayub sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, sehingga ia berhak menyalahkan Tuhan, sehingga ia berhak menggugat Tuhan. Ayub menyesal, dia mengaku salah, dia akhirnya mencabut kata-katanya, dia menyesal sudah berkata-kata seperti itu, dia menyesal sudah bertanya-tanya hal-hal yang harusnya tidak dia tanyakan kepada Allah. Ayub menyesal, anak-anak. Ia mencabut kata-katanya. Ia berpikir bahwa orang yang diberkati Allah tidak mungkin kena musibah. Walaupun Ayub sempat marah dan menyalahkan Allah, ia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak meninggalkan Allah karena penderitaan yang ia alami. Anak-anak Ayub menyesal. Dan Ayub akhirnya apa? Ia merasakan kasih yang begitu besar dalam hatinya karena Allah ada di sampingnya. Ayub kemudian berlutut, dia berdoa dan meminta supaya hatinya dihibur karena ia sangat tertekan dan menderita. Namun anak-anak, ia akhirnya berserah kepada Allah. Ia kemudian berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan Allah yang mengambil juga. Terpujilah nama Tuhan." Wah, Ayub tetap memuji Tuhan loh. Karena dia percaya bahwa harta kekayaannya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan ambil ya silakan saja, karena toh itu milik Tuhan, pikir Ayub.
dan dia senantiasa memuji Tuhan. Luar biasa ya anak-anak. Ayub tahu bahwa apa yang diberi oleh Allah semuanya adalah milik Allah. Ia hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan Allah. Ayub sungguh yakin bahwa Allah itu maha besar dan dapat melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu Ayub hanya berserah, dia bergantung kepada Tuhan Allah sambil berdoa, dia menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Kemudian ketika dia berlutut, ketika dia berdoa menyembah Allah, meninggikan Allah, Allah kemudian memulihkan kondisi Ayub. Ayub begitu luar biasa senang. Allah memulihkan kondisinya, dia menyembuhkan penyakit kulitnya, dia menghilangkan borok di seluruh tubuhnya. Luar biasa. Ayub bersyukur sungguh kepada Allah, dan Ayub juga mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dia mengucap syukur, dia menyembah Allah karena Allah begitu luar biasa dalam hidupnya. Semangat. Masih. Tepuk semangat. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi tentang bergantung kepada Allah, silakan kalian mengemukakan pendapat kalian mengapa bergantung kepada Allah. Becket, silakan. Karena manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Ya, Tuhan adalah penolong manusia dalam keadaan apapun. Tito. Tuhan adalah satu-satunya penyelamatan hidup kita. Dia. Segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sedang. Hanya Allah lah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur. Ya, demikian ya, mengapa kita bergantung kepada Allah? Karena hanya Allah saja. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menolong kita. Demikian ya anak-anak, marilah kita melanjutkan pelajaran kita. Salah satu teman kita Becket untuk membaca Alkitab di depan. Silakan Becket. Orang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauh kejahatannya. 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba 3.000 ekor, unta 500 pasangan lembu, 500 kedelai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menuliskan mereka. Keesokannya harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutukku Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub sentiasa. Anak-anakku. Materi kita hari ini pembelajaran mengapa bergantung kepada Allah yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 sampai Ayub pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab oleh teman kita. Sekarang perhatikan Ibu ya, Ibu akan menjelaskan hidup bergantung kepada Allah itu berarti bahwa hidup orang beriman harus dilandaskan dengan pengharapan. Itulah arti iman yang sesungguhnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Penderitaan Ayub membuat dia ingin melepaskan diri dari Allah.
Tapi nyatanya tadi Ayub tetap setia kepada Allah. Ketika Ayub menggugat Allah, bahwa ketika ia mempertanyakan apa yang dihadapinya, Ayub tetap sadar bahwa Allah tetap setia kepada janjinya. Yang harus ia lakukan adalah bergantung kepadanya. Allah lah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini, dan hanya Allah yang berkuasa. Manusia itu terbatas, jadi hanya Allah saja yang berkuasa. Hanya Allah lah yang penolong yang setia. Manusia adalah sungguh makhluk yang terbatas. Karena keterbatasannya itulah, makanya manusia harus tunduk kepada Allah. Iya, dan patuh kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tunduk, berarti kita harus patuh. Ya. Tadi di dalam bacaan Alkitab, Ayub menunjukkan hidup bergantung kepada Allah. Nah, kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena manusia itu tadi makhluk yang terbatas. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Tuhan juga penolong kita yang setia. Hanya Allah yang dapat melindungi kita. Nah, pelajaran kita hari ini kita akan bagi di dalam 2 kelompok. Ini jadi kelompok 2, yang sebelah jadi kelompok 1 ya. Nah, jadi tugasnya yang kalian lakukan berdiskusi tentang maksud bergantung kepada Allah. Yang kedua, mengapa bergantung kepada Allah. Kemudian menjelaskan pengalaman masing-masing kelompok bagaimana bergantung kepada Allah. Nanti perwakilan kelompoknya yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 salah satu orang saja yang membacakannya, kelompok 2 salah satu orang yang membacakannya. Silakan mengerjakan tugasnya. Sekarang. Ya. Sekarang. Ya, kerjakanlah. Baiklah anak-anak, hasil kerja kelompok kalian sudah selesai. Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini yang dimulai oleh kelompok 1. Silahkan Georgie untuk mempresentasikan hasil kelompok 1. Hasil kerja kelompok 1 sebagai berikut. Bergantung kepada Allah artinya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah buat diri kita semua. Ketika kita bergantung kepada Allah, itu artinya kita juga harus percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Bergantung artinya menyadarkan diri. Saat bayi kita menyadarkan diri kepada orang tua, sama halnya ketika kita menyadarkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menjauhi seperti yang dilakukan Ayub, ketika kita mengalami sendiri dan seolah kita berjalan sendiri, mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, karena ada berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Bagaimana sikap kita kepada masa pandemi COVID-19? Ini kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita doakan orang tua, saudara, Tuhan dihindarkan dari virus corona dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? 1. Tetap berdoa, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari sapa Tuhan dan jangan lupa baca Alkitab setiap hari, mohon pertolongan Roh Kudus.
bergantung kepada Tuhan adalah bersandar mempercayakan hidup kita pada Allah yang hidup yang telah turun ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus. Manusia itu terbatas, maka harus mempercayakan diri kita pada Allah yang tidak terbatas dengan tetap menjaga hubungan melalui doa dan baca Alkitab dan hidup menjadi berkat. Pengalaman kelompok 1 bergantung pada Allah. Saat sedih dan kecewa, Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan. Saat Tuhanlah yang memberi kesembuhan melalui obat-obatan dan tenaga medis perawat dokter. Saat kehilangan, Tuhan yang menyertai dan menguatkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kia. Hasil kerja kelompok 2 hidup bergantung kepada Allah itu juga berarti bahwa hidup orang beriman harus dilandaskan pada pengharapan. Itulah arti iman yang sesungguhnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penderitaan membuat manusia ragu dan ingin melepaskan diri dari Allah. Ketika Ayub menggugat Allah bahwa ketika ia mempertanyakan apa yang dihadapinya, Ayub tetap sadar bahwa Allah tetap setia kepada janjinya dan yang harus dia lakukan adalah bergantung kepadanya. Allah yang menciptakan manusia dan segala isi dunia ini, dan hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Hanya Allah lah penolong yang setia. Manusia adalah sungguh makhluk yang terbatas. Karena keterbatasannya, maka manusia harus tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah. Manusia harus taat kepada Tuhan. Manusia harus berserah kepada Tuhan. Ayub menunjukkan hidup bergantung kepada Allah. Mengapa kita harus bergantung kepada Allah? 1. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. 2. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. 3. Tuhan adalah penolong yang setia. 4. Segala sesuatu berasal dari Allah. 5. Hanya Allah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur, menguatkan, dan menjaga kita. Demikian hasil kelompok 2. Pengalaman kelompok 2 bergantung kepada Allah. 1. Saat takut, Tuhanlah yang membimbing dan melindungi. 2. Saat bahagia, Tuhanlah yang memberi sukacita. 3. Saat kita jatuh ke dalam dosa, Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasinya sudah selesai. Sekarang silakan kalau ada yang bertanya. Kelompok 1 bertanya untuk kelompok 2, kemudian kelompok 2 bertanya untuk kelompok 1. Silakan dulu kita mulai dari kelompok 2. Silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Suaranya yang jelas ya. 1. Soal kelompok 1. Ya. Soal kelompok 1. Mengapa Ayub hidup bergantung kepada Allah? 2. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, silakan kelompok 2 bertanya untuk kelompok 1. Soal kelompok 2 untuk kelompok 1. 1. Bagaimana cara kita hidup bersandar kepada Allah? 2. Mengapa kita hidup bergantung kepada Allah? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, bagaimana cara kita hidup bersandar kepada Allah? Kemudian yang kedua, mengapa kita hidup bergantung kepada Allah? Demikian pertanyaannya. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Kelompok 1 untuk menjawab ya. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. 1. Karena Ayub tetap sadar bahwa Allah tetap setia kepada janjinya dan yang harus ia lakukan adalah bergantung kepadanya. 2. Mari kita lihat sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita menunjukkan betapa dahsyatnya Allah kita. Apa saja yang di sekitar kita, semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Oleh karena itu kita tahu dan dapat mengenal Allah dengan
memperlihatkan apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Allah Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Ya, sudah selesai. Bagus sekali jawaban kelompok 1. Silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Soal kelompok 1 untuk kelompok 2. Mengapa Ayub hidup bergantung kepada Allah? 2. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, silakan kelompok 2 menjawab. 1. Tetap berdoa. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Sapa Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Mohon pertolongan Roh Kudus. Bergantung kepada Tuhan adalah bersandar mempercayakan hidup kita kepada Allah yang hidup, yang telah turun ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus. Manusia itu terbatas, maka harus mempercayakan diri kepada Allah yang tidak terbatas dengan tetap menjaga hubungan melalui doa dan baca Alkitab, dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. 2. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Tuhan juga penolong yang setia. Segala sesuatu berasal dari Allah. Hanya Allah lah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur, menguatkan, dan menjaga kita. Baiklah anak-anak sekalian, tetap semangat, tepuk semangat. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Ya. Ya, diskusi kita hari ini semuanya baik. Kelompok 1 bagus, kelompok kelompok 2 juga bagus memberikan pernyataannya untuk kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, diskusi kita pada hari ini, manusia itu adalah makhluk yang terbatas, dan Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kita yang setia. Segala sesuatunya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Adakah yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan. Angkat tangan yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan berdiri jadi. Berdiri. Hidup manusia sungguh terbatas. Ya, silakan. Ardi. Allah satu-satunya penyelamat kita. Ya, Edra. Allah segala sesuatu datang dari Allah dan milik Allah. Ya, Linda. Memiliki hidup yang bergantung kepada Allah. Ya. Kebahagiaan dan berkat akan senantiasa diberikan kepada kita. Ya, baiklah. Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hidup kita sungguh terbatas. Allah lah yang menciptakan dan memberi napas kehidupan bagi kita. Allah lah satu-satunya penyelamat hidup kita. Hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita yang terus bekerja, memulihkan, memimpin, mengasihi, menyediakan segala kebutuhan, menjaga, melindungi, merawat, dan menyembuhkan. Bahkan Allah melengkapi kehidupan kita dengan alam sekitar kita. Segala sesuatu datang dari Allah dan milik Allah. Ketaatan dan kesetiaan, kebergantungan kita kepada Allah di setiap saat dan waktu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan yang melimpah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, proses itu soalnya sama dengan yang kita pretest tadi. Jadi silakan mengerjakan postesnya di lembaran yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, silakan mengerjakannya sekarang. Doanya siap-siap. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tes tertulis di kertas yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian mengerjakan tes tertulisnya sekarang. Siapa yang berdoa tidak? Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran kita sudah selesai hari ini.
Ibu akan memberikan kalian lembar refleksi diri. Kalian akan isi nanti dan kalian kumpulkan untuk Ibu. Silakan kalian mengisi lembar refleksi diri. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ulangan umum, ulangan semester 1. Jadi silakan anak-anak sekalian untuk belajar lebih giat lagi di rumah untuk menghadapi ulangan semester yang pertama ini. Ya, silakan belajar di rumah. Baiklah, Beke. Silakan berdoa penutup untuk menutup pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami. Semoga berilah kami kepintaran untuk ulangan semester 1 dan lindungi kami pulang di perjalanan hingga selamat sampai di rumah. Amin. Ya. Agama Kristen kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Samadanung 2 telah selesai dengan materi mengapa bergantung kepada Allah. Pada hari ini telah selesai